Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan mengulang kembali materi manajemen sumber daya manusia apa saja yang telah diajarkan oleh Pak Fauzan Hakim. Sebelum masuk materi, kita udah nggak asing lagi dengan kata SDM itu. Apa sih SDM itu? SDM yaitu potensi manusia sebagai penggerak dalam organisasi untuk mewujudkan eksistensinya. Di dalam SDM juga terdapat manajemennya. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia? MSDM itu sendiri yaitu proses mendayagunakan manusia sebagai sumber tenaga kerja agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya itu dapat berguna secara maksimal untuk mewujudkan suatu tujuan dalam organisasi tersebut. Di dalam SDM juga terdapat beberapa tujuan utama, yaitu meningkatkan dukungan SDM dalam usaha meningkatkan efektivitas dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas para pegawai dalam mengurangi absen dan loyalitas para karyawan dalam suatu organisasi. Apa aja sih kegiatan dalam MSDM itu? Dalam kegiatan MSDM itu mencakup pengadaan, pengembangan, pengkompensasian, dan yang terakhir yaitu hubungan kepegawaian. Di dalam SDM itu sendiri terdapat beberapa potensi yang dimiliki oleh SDM. Yang pertama yaitu jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja, kualitas SDM, banyaknya kebudayaan, dan yang terakhir yaitu sinkronisasi antar SDA dan SDM. Materi yang selanjutnya yaitu tentang perencanaan SDM. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan SDM? Perencanaan SDM yaitu proses sistematis untuk meramalkan permintaan dan penawaran SDM di masa yang akan datang. Tujuan dari perencanaan SDM yaitu untuk menentukan jumlah SDM dan karakteristiknya masing-masing, mulai dari usia, pendidikan, sifat, dan lain sebagainya. Ada 3 penyebab terjadinya permintaan SDM. Yang pertama yaitu faktor internal, yang kedua faktor organisasi, dan yang terakhir adalah faktor angkatan kerja. Faktor eksternal itu sendiri bisa dari faktor ekonomi, sosial, politik, hukum, dari pesaing maupun teknologi. Kalau dilihat dari faktor organisasi, yaitu meliputi rencana strategi, anggaran, perusahaan baru, meramalkan penjualan dan produksi, dan yang terakhir yaitu jabatan. Faktor angkatan kerja itu meliputi kayak pemberhentian, pengunduran diri, pensiun, maupun kematian. Materi yang selanjutnya yaitu tentang analisis dan desain jabatan. Apa sih analisis jabatan itu? Analisis jabatan yaitu proses sistematis untuk menentukan berbagai tugas, perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan spesifikasi dari karyawan untuk menjalankan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi. Perbedaan antara jabatan dan posisi. Jabatan itu sendiri terdiri dari sekelompok tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan kalau posisi itu sekelompok tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh satu orang. Ada satu posisi dalam setiap orang dalam suatu organisasi. Di analisis jabatan sendiri itu kita mendapatkan beberapa hasil. Pada intinya ada 3 hasil dalam analisis jabatan. Yang pertama yaitu deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan yang terakhir yaitu standar kinerja jabatan. Metode pengumpulan informasi analisis jabatan bisa dari wawancara, observasi, catatan pemegang jabatan, kuesioner, dan yang terakhir yaitu kombinasi. Manfaat dari analisis jabatan itu sendiri salah satunya sebagai masukan penting bagi fungsi-fungsi MSDM seperti rekrutmen dan seleksi, penilaian kerja, pengembangan karir, dan kompensasi. Selain ada analisis jabatan, di sini juga ada desain jabatan. Desain jabatan yaitu rancangan dari tugas-tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan oleh organisasi dan karakteristik orang dalam menjalankan jabatan itu sendiri. Jabatan perlu dirancang sedemikian rupa agar si pemegang jabatan ini dapat bekerja dengan produktif dan mendapat kepuasan dalam bekerja. Ada 3 unsur dalam desain jabatan. Yang pertama yaitu unsur organisasi,
yang kedua unsur lingkungan, dan yang terakhir adalah unsur keprilakuan. Materi selanjutnya yaitu tentang rekrutmen. Apa sih rekrutmen? Kita tidak asing lagi dengan kata rekrutmen. Rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan dalam perusahaan tertentu. Proses rekrutmen dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran dari para pelamar. Dan hasil dari rekrutmen itu sendiri yaitu sekumpulan para pelamar yang siap diseleksi dan siap untuk dipekerjakan. Sumber-sumber rekrutmen adalah suatu tempat di mana kandidat berada dalam memenuhi syarat seperti perguruan-perguruan tinggi dan perusahaan pesaing. Nah, metode-metode dalam rekrutmen yaitu cara yang spesifik untuk menarik para pelamar ke dalam suatu perusahaan seperti rekrutmen online. Sumber rekrutmen yang berasal dari sumber internal bisa meliputi promosi, transfer, dan penarikan kembali. Sedangkan metode internalnya yaitu pengumuman lowongan jabatan dan persediaan bakat. Ada beberapa keuntungan menggunakan rekrutmen internal. Yang pertama yaitu lebih murah, lebih cepat, waktu orientasi lebih singkat, meningkatkan motivasi kerja, dan memungkinkan penilaian kemampuan yang lebih cepat. Adapun kelemahan dari rekrutmen internal itu membatasi masuknya pemikiran-pemikiran baru, menghambat untuk meningkatkan keanekaragaman tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah memperkecil kelompok pelamar yang potensial. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan kembali, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.